Sebenarnya ada beberapa faktor juga sih yang kita Mhm. lihat. Yang pertama ya para pelaku pasar masih bersikap wait and see, karena dari sejumlah negara kan harapan kita sebenarnya adalah pada pemulihan ekonomi kan, karena saham itu kan adalah membeli masa depan. Namun kita melihat beberapa, ya katakanlah berita yang dari luar negeri yang katakanlah tidak terlalu menggembirakan, seperti dari India yang sekarang dikabarkan diberitakan menjadi negara dengan kasus Covid kedua terbesar di dunia. Lalu juga ada Mhm. seperti berita bahwa ada vaksin yang dikabarkan bahwa tidak terlalu tingkat efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, ini juga sempat memberikan kecemasan bagi para pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi global apakah bisa secepat yang kita harapkan 2022 ini. 2021, 2022 apakah udah bisa balik seperti dulu kah ataukah masih Mhm. belum. Dan tentunya juga ada strategi katakanlah dari sejumlah investor baru terutama yang beralih ke instrumen investasi lainnya. Ya salah Iya. satunya ya seperti yield obligasi kemarin. Yield obligasinya kan tinggi. Ya tentu instrumen investasi yang dianggap lebih beresiko seperti saham yang akan beralih ke deposito misalnya. Lalu juga Mhm. dua ada beralihnya sejumlah pelaku pasar ke cryptocurrency ya seperti Bitcoin ini. Di mana kita lihat sendiri kan bahkan kurs Bitcoin ini sendiri kan sudah mencapai nyaris 1 miliar untuk Mhm. satu Bitcoin kan senilai 900 juta lebih. Nah, bagi para kalangan katakanlah mungkin pelaku pasar baru atau milenial yang memiliki katakanlah, itu dianggap memiliki return yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan saham. Iya, tapi signifikan nggak sih nih dampaknya migrasi tadi ya, atau investor-investor baru yang lagi move on ke Bitcoin CS, ke pergerakan IHSG, karena ada juga kan beberapa investor yang masih setia nih dengan pasar saham, walaupun kelihatan pasar kripto menggiurkan gitu, tapi mulai ketar-ketir nih, kira-kira perpindahan ini bakal berdampak signifikan nggak sih ke pergerakan IHSG kita? Ya, kalau saya melihat sendiri mungkin nggak terlalu signifikan ya, karena bagaimanapun, kita lihat bahwa investasi Bitcoin ini kan memiliki peluang return yang tinggi, akan tetapi juga Mhm. dibarengi dengan risiko yang cukup tinggi, karena kita melihat adanya juga peringatan katakanlah dari sejumlah praktisi keuangan maupun pejabat lembaga keuangan dunia mengenai cryptocurrency. Sedangkan dari saham itu sendiri kan ya kita sebenarnya melakukan investasi pada perusahaan dengan memiliki saham tersebut meskipun kepemilikannya mungkin ya ada yang kecil, ada yang besar, seperti itu. Mhm, jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, tapi, bisa dipelajari gitu ketika kondisinya lagi seperti ini, strategi yang tepat apa. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, kayaknya sudah mulai tertarik untuk kembali investasi saham lagi, walaupun IHSG-nya lagi jalan di tempat kayak gini. Kira-kira apa aja sih pertanyaannya dari para sobat cuan semuanya? Kita lihat yang pertama dari Fajuku_96, berharap transaksinya ramai lagi sambil nunggu buka puasa. Ternyata nggak juga. Emiten consumer bakal kecipratan nggak ya selama Ramadan ini? Oke, kita tampung dulu pertanyaannya. Kita lihat lagi pertanyaan kedua, Azura.Nurfadila. Kalau sepi gini, mah sama juga ya menyadari nih kalau transaksi belakangan sepi, kita bisa apa ya tiba-tiba jadi investor jangka panjang. Mungkin yang tadinya trader, kemudian beralih ke investor jangka panjang. Kemudian yang ketiga, dari Natasha.rg, apa ini saat yang tepat ngambil RALS? Oke, masih sama ya dari sektor retail kalau ini ya. Nah, kita bahas satu-satu. Mungkin pertanyaan pertama dan kedua nih Mbak Helen kita bisa gabung sedikit gitu ya soal transaksi yang lagi sepi kayak gini. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Kenapa belakangan ini masih sepi-sepi aja kayak gitu? Dan strateginya harus seperti apa? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Hmm. Untuk perusahaan itu memang untuk transaksi yang dianggap sudah cukup sepi. Nah, ada beberapa sebenarnya strategi yang dapat dilakukan oleh, para pelaku saham atau para investor di pasar modal. Nah, salah satunya tuh seperti yang pertama adalah menabung saham. Nah, kalau menabung saham ini sebenarnya kan kita adalah secara rutin menginvestasikan sejumlah uang di saham-saham tertentu dalam, jangka waktu panjang dengan Mhm. ekspektasi bahwa harga tersebut akan meningkat di masa depan. Nah, Iya. akan tetapi tentu saja ketika kita melakukan, metode
strategi investasi menanam saham ini, tentu kita tetap harus memperhatikan fundamental saham yang bersangkutan, yaitu Iya. fokus pada saham yang katakanlah kinerja keuangannya cukup baik, pendapatan dan laba bersihnya menunjukkan gejala kenaikan, lalu juga sektor industri yang masih berprospek bagus di masa yang akan depan, dan tentu saja juga cari saham yang masih under value atau PI kita bisa lihat dari PI ratio-nya cukup lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Betul, itu ya Lalu beberapa tentu saja juga tips-tipsnya. ya, Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.